Ya, baik, kita siap-siap untuk melanjutkan. Saya akan menayangkan teksnya dengan huruf yang mungkin lebih besar sehingga bisa ditangkap dengan lebih enak. Kita lihat Matius pasal 2. Ayat 1 dan seterusnya. Bentar. Ini saya besarkan dulu. Ya. Matius 2 ayat 1 dan seterusnya. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Saudara-saudari, inilah yang terkenal dengan nama 3 raja atau 3 sarjana. Padahal tidak dikatakan berapa orang, ya kan? Tapi kita punya tradisi kok 3 orang. Karena yang dibawa itu ada 3. Persembahannya ada emas, kemenyan, dan mur. Wow, kalau gitu masing-masing bawa 1. Itu 3. 3 raja. Tapi kadang-kadang dikatakan 3 sarjana. Kenapa kok disebut 3 sarjana? Karena mereka ahli perbintangan. Maka kadang dalam tradisi 3 sarjana dari timur. Aslinya kata yang dipakai itu majusi, majus. Artinya orang-orang cendekiawan yang ada di Persia. Singkat kata, karena waktunya sangat singkat, saya mau mengatakan bahwa dalam cerita ini Injil Matius mau mengatakan bahwa ada orang-orang yang mencari juru selamat. Tuhan dengan caranya sendiri menimbulkan kerinduan pada orang-orang bukan Yahudi untuk mencari penyelamat. Dan melalui ilmu perbintangan, Tuhan membimbing orang-orang dari timur jauh, dari Persia, untuk mencari Yesus yang baru lahir di Betlehem. Bagaimana persisnya kita tidak tahu, tapi kita hanya yakin Tuhan telah mendorong orang-orang Majus dari timur untuk mencari raja orang Yahudi yang baru lahir, karena mereka melihat pergerakan bintang dan menafsirkan dengan bantuan Tuhan bahwa ada peristiwa besar di Palestina. Raja orang Yahudi telah tiba.
Nah, ceritanya begitu. Tolong perhatikan, Raja Herodes yang disebut di sini adalah Herodes Agung. Karena dalam Alkitab ada macam-macam Herodes. Ada Herodes Agung, lalu ada anaknya Herodes Agripa, ada lagi Herodes lain. Jadi yang dimaksud ini Herodes Agung. Nah, Herodes Agung adalah orang yang gila. Orang gila hormat. Gila kekuasaan. Ya. Anda mungkin perlu tahu, Raja Herodes ini punya banyak istri. Salah satu istrinya yang paling dia cintai, dia bunuh karena tidak taat kepada dia. Herodes ini paling tidak senang ada orang yang berani melawan. Berapa anak, berapa pamannya, entah pokoknya tak terhitung orang-orang yang ada di dekatnya itu dia bunuh. Karena dia sangat curiga. Jangan-jangan ini mau merebut kekuasaan saya. Begitu gilanya Herodes, sampai istri yang dia cintai pun dia bunuh karena curiga. Sampai-sampai terkenal lebih enak jadi babi di rumahnya Herodes daripada menjadi anaknya Herodes. Kata babi dalam bahasa Yunani mirip dengan kata anak, ya, huios itu anak, babi itu hus. Jadi lebih enak jadi babinya Herodes daripada jadi anaknya. Sebab jadi anaknya gampang dibunuh. Salah sedikit dibunuh. Kalau babi kan binatang haram bagi Herodes, maka tidak akan dihiraukan. Para saudara, Injil menggambarkan Herodes seperti orang ini. Sejarah menggambarkan itu, Injil sama. Menggambarkan Herodes itu sebagai orang gila. Herodes mendengar dari orang-orang Majus dari timur yang mencari keselamatan bahwa ada raja yang lahir, langsung terkejut. Herodes terkejut sekali. Kok ada raja lahir? Nah, seperti saya katakan tadi, dia paling tidak suka ada saingan. Bisa dibayangkan betapa ngamuknya dia, betapa gelisahnya dia mendengar ada raja yang baru lahir. Maka dia mengumpulkan semua ahli Taurat dan imam kepala untuk mencari dalam Alkitab mana ayat yang meramalkan Mesias atau Raja. Lalu dikatakan dalam Alkitab Mesias atau Raja penyelamat itu katanya lahir di Bethlehem di tanah Yudea. Mendengar Bethlehem itu tidak terlalu jauh dari Yerusalem, kota kecil. Setelah Yeriko turun gitu, apa yang terjadi? Si gila ini, psikopat ini, menyuruh bunuh semua anak dari 2 tahun ke bawah untuk amannya. Jadi ketika orang-orang Majus tidak kembali kepada Herodes karena diperingati oleh malaikat dalam mimpi, jangan kembali. Orang-orang ini tidak mau kembali ke Herodes tapi putar jalan lain, tidak kembali sesuai dengan permintaan Herodes. Coba ketika dia mengatakan kepada orang-orang Majus itu ya, supaya mencari, kalau sudah ketemu kamu balik supaya aku pun datang menyembah dia. Itu alasan saja, supaya aku pun datang menyembah dia. Lalu mereka berangkat menemukan Yesus karena dibimbing Tuhan melalui bintang, tiba di tempat di mana Yesus berada, anak-anak Yesus. Wah, begitu melihat Yesus, mereka menyembah Yesus dan mempersembahkan ini. Ada emas, ada kemenyan, dan ada mur. Apa maksudnya? Sulit ditentukan.
Tapi tradisi gereja mengatakan emas itu logam untuk Allah. Kemenyan dan mur juga untuk Allah. Maka seakan-akan 3 orang dari timur ini mempersembahkan sesuatu untuk menyembah Yesus sebagai Allah yang hadir dalam diri seorang anak miskin. Tapi juga dikatakan mur itu untuk kematian Yesus, macam-macam gitu. Sekali lagi tidak bisa ditentukan apa persisnya maksud dari persembahan yang dibawa oleh 3 orang ini. Tidak penting bagi kita, yang penting mereka telah menemukan yang dicari, mereka menyembah yang dicari dan menemukan Sang Penyelamat dalam diri Yesus. Lalu mereka diperingatkan oleh malaikat supaya jangan kembali ke Herodes, maka mereka pulang ke negerinya melalui jalan lain. Wah, ditunggu-tunggu tidak kembali, ditunggu-tunggu tidak kembali. Maka Herodes marah, lalu dia memerintahkan ini yang terkenal, pembunuhan kanak-kanak yang ada di Bethlehem. Maka pada hari itu juga ada sekian banyak anak di bawah umur 2 tahun dibunuh atas perintah Herodes. Jadi untuk amannya potong, seperti dokter kalau potong kanker untuk amannya agak dilebihkan gitu ya. Inilah tragedi yang diceritakan dalam kitab suci. Herodes itu membunuh bayi hanya karena dia ketakutan ada saingan. Begitu kejamnya Herodes. Dan itu juga terjadi sepanjang zaman. Herodes agung yang kejam itu selalu muncul dalam sejarah. Yang demi kedudukan, demi kepentingan diri sendiri seringkali tidak segan-segan menghabisi nyawa sesamanya. Tadi dikatakan bahwa malaikat kembali muncul dalam mimpi Yusuf dan mengatakan, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya. Jadi malaikat memerintahkan supaya Yusuf cepat-cepat bangun, mengambil anaknya Yesus dan ibunya. Larilah ke Mesir, tinggallah di situ sampai aku berfirman kepadamu. Karena Herodes mencari anak itu untuk membunuhnya. Itu pesan dari malaikat. Para saudara, kita ini sering mendapat renungan 7 duka cita Maria. Digambarkan Maria itu penuh dengan penderitaan. Saya mengingatkan saudara, Yusuf pun layak dikenang. Yusuf pun punya 7 duka cita. 7 itu hanya angka simbolis. Artinya banyak sekali menderita. Seperti Maria. Coba, dia punya istri yang mengandung dari Roh Kudus, melahirkan anak yang bukan anaknya sendiri. Mengadakan perjalanan jauh mencari untuk melahirkan anaknya, nggak dapat. Nanti kita lihat itu sebentar dalam Injil Lukas. Itu susahnya seorang bapak keluarga membawa tunangan atau istri yang hamil tua mengadakan perjalanan jauh. Susah itu. Mencari tempat penginapan untuk Maria dan Yesus susah sekali, ya. Nanti kita lihat sebentar. Sekarang yang penting dalam Injil Matius hanya dikatakan bahwa Yesus sudah lahir, lalu disuruh membawa, Yusuf disuruh membawanya dengan ibunya dan lari ke Mesir. Bayangkan, bayi masih rapuh begitu, istrinya baru melahirkan, dia harus lari ke Mesir, ke negeri orang lain.
Seorang bapak yang harus mengalami ini semua demi anak dan istrinya. Apa ini bukan namanya penderitaan besar? Pasti Yusuf banyak menderita karena harus lari ke Mesir, ke negeri orang. Memberi makan, kerja apa dia di negeri orang? Betapa susahnya dia lari malam hari menyelamatkan Maria dan Yesus yang masih bayi. Penuh dengan perjuangan, penuh dengan penderitaan. Lalu tinggal di Mesir supaya terpenuhilah nubuat kitab suci yang lama sudah diramalkan dalam kitab Hosea, dari Mesir kupanggil anakku. Nah, nanti kalau Yesus sudah agak besar, dia kembali ke Palestina dan tinggal di Nazaret di Palestina. Berarti dari Mesir Yesus kembali ke Palestina. Dengan demikian terpenuhilah nubuat yang berbunyi, dari Mesir kupanggil anakku. Begitulah kisah Yesus dilarikan ke Mesir menurut Injil Matius. Kita teruskan lagi sebentar. Sesudah Herodes mati, Yesus tinggal di Nazaret, di utara. Yerusalem itu di selatan, Bethlehem di selatan, Mesir di selatannya lagi. Setelah Herodes mati, mereka kembali ke utara, takut kembali ke Bethlehem atau ke Yerusalem. Maka untuk amannya mereka lari ke Nazaret. Lagi-lagi menurut Injil Matius untuk menggenapi firman Allah. Yesus dibesarkan di Nazaret. Bapaknya, bapak angkat tetapi bapak resmi, Yusuf, itu seorang tukang kayu. Lumayanlah tukang kayu. Tukang kayu itu tukang mebel, bisa bikin apa-apa. Bukan orang kaya tapi juga mungkin bukan orang miskin. Tetapi nanti dalam Injil Lukas kalau ada waktu kita melihat ini keluarga miskin. Karena ketika harus menebus Yesus, kanak-kanak Yesus, karena dia anak pertama, mereka tidak bisa memberikan persembahan berupa kambing atau domba, melainkan hanya sepasang burung merpati. Tanda bahwa Yusuf itu orang miskin, hanya bisa menebus anaknya dengan ukuran orang miskin, sepasang burung merpati. Yesus tinggal di Nazaret dan disebut orang Nazaret. Pasal 1 dan pasal 2 Injil Matius sudah selesai. Injil kanak-kanak, karena menceritakan masa kecil Yesus. Sekali lagi jangan tanya Yesus nakal atau tidak, karena Injil tidak bicara mengenai hal itu. Waktunya kurang 25 menit. Kalau tadi disetujui mau ditambah 5 sampai 10 menit, maka saya lari ke Injil Lukas, 2 pasal juga, tapi Injil Lukas lebih panjang. Karena tentang Maria sudah sering, maka saya nanti akan mencoba hanya memberikan yang mungkin lebih jarang didengar. Apakah berhasil? Saya tidak tahu. Tapi sekarang kita pindah ke Injil Lukas. Injil Lukas pasal 1 dan 2. Itu tentang kanak-kanak Yesus juga. Ya. Saudara-saudari, ini tentang kelahiran Yohanes Pembaptis yang diberitakan oleh malaikat Gabriel kepada bapaknya Sakaria. Terpaksa tidak saya terangkan karena waktu. Tetapi yang penting, tolong dilihat, Elisabet itu mandul dan usianya sudah tua. Elisabet
mandul, sudah tua. Masih muda saja nggak bisa punya anak, apalagi sudah hampir mati. Tanda apa? Mustahil menurut ukuran manusia. Ternyata Allah melalui malaikat Gabriel mewartakan kepada Zakaria bahwa istrinya akan melahirkan. Sampai dia nggak percaya. Lalu dihukum. Ini, jangan takut hai Zakaria, jangan takut hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Yohanan Ibraninya atau Yehohanan yang artinya Yahweh berbelas kasih. Yahweh adalah cinta kasih. Yahweh itu mengasihi. Nama Yohanes itu artinya Yahweh mengasihi. Lahir dari seorang ibu yang sudah tua dan mandul. Maksudnya adalah bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan memakai perempuan yang dihina. Perempuan yang dihina. Karena perempuan yang tidak punya anak pada zaman dulu oleh orang Israel dihina. Karena tidak pernah mungkin melahirkan Mesias. Dihina. Bahkan pertama kali tadi pagi saya baca-baca Injil Apokrif. Sekali lagi bukan Injil yang kita imani. Yusuf pun dihina. Bukan Yusuf. Yohakim. Bapaknya Maria aja loh. Itu dihina. Kenapa? Yohakim sudah tua. Anna istrinya mandul, tidak punya anak. Yohakim itu pergi ke bait Allah untuk membawa persembahan, tapi sama orang petugas tatib, mungkin kalau di katedral namanya tatib, diusir. Kamu nggak boleh. Kamu ini tidak mempersembahkan anak kepada bangsa Israel, nggak layak di depan. Kamu nanti terakhir saja. Waduh, betapa sedihnya dan sakitnya Yohakim karena tidak punya anak. Istrinya mandul. Lalu dia berpuasa 40 hari 40 malam katanya di padang gurun. Istrinya Anna juga nangis terus, berdoa terus. Seperti mamanya Samuel itu loh. Minta anak. Nah, dari dua orang yang dihina oleh masyarakat, ternyata Tuhan melahirkan Bunda Maria, Ibu Yesus. Sekarang mirip dengan ini. Dari Zakaria yang sudah tua, dari seorang Elisabet yang mandul, lahirlah pendahulu Tuhan Yesus, yaitu Yohanes. Tuhan menggunakan orang yang sering diremehkan. Tuhan mau mengangkat orang yang dihina menjadi sumber keselamatan. Ini renungannya untuk kita. Manusia boleh memandang hina sesamanya, tetapi di mata Tuhan belum tentu. Seringkali Tuhan memilih yang dihina untuk memuliakan namanya. Itu misteri Tuhan. Tuhan punya cara kerja yang tidak sama dengan kita. Kita sering menilai orang dari apa yang nampak, dari kedudukannya, dari hartanya. Kita sering kurang memperhatikan orang yang miskin karena pakaiannya compang-camping. Kita anggap otaknya pun compang-camping. Padahal seringkali otaknya orang yang pakai pakaian yang compang-camping lebih cemerlang daripada orang yang naik Mercy, Alphard dan sebagainya. Kita menilai orang itu hanya dari luarnya. Tuhan menilai yang di dalam. Dan seringkali yang diremehkan manusia dipakai Tuhan. Dan apa yang tidak mungkin, seperti Elisabet yang mandul dan sudah tua, bisa melahirkan Yohanes.
Nah, sekarang fokusnya pada Maria, bukan pada Elizabeth. Tapi kira-kira mirip sekali. Ya. Kalau tentang Maria, karena sudah sering kita dengar, mau saya terangkan cepat-cepat. Apalagi tadi sudah saya terangkan ketika bicara tentang Yusuf. Kita siap? Injil Lukas pasal 1 ayat 26 dan seterusnya. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea yang bernama Nazaret. Tadi kita tahu dari Injil Matius, Nazaret adalah tempat keluarga kudus tinggal. Bulan ke-6, ke-6 dari apa ini? Ke-6 dihitung dari malaikat menampakkan diri kepada Zakaria. 6 bulan kemudian, malaikat yang sama datang ke sebuah desa yang tidak terkenal sama sekali, yang tidak terdapat dalam Alkitab Perjanjian Lama, nama Nazaret, untuk menemui seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Jadi sama dengan yang tadi kita lihat dalam Injil Matius. Oke? Nah, ketika masuk, malaikat memberi salam. Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Salam itu sebenarnya bahasa aslinya khaire, artinya bersukacitalah. Bersukacitalah. Kenapa harus bersukacita? Karena Maria itu dikaruniai Tuhan. Kekeramene, ya, itu artinya diberkati. Hanya Maria dalam Alkitab yang mendapat julukan seperti itu. Ya. Maria itu yang dikaruniai. Tidak ada orang lain yang disapa dengan sebutan seperti itu. Maria itu kekasih Allah. Maria itu kesayangan Allah. Lalu diterjemahkan dalam bahasa Latin dengan penuh rahmat. Bahasa aslinya malah artinya Maria itu kesayangan Allah. Nah, ketika Maria mendapat sapaan itu, dia terkejut dan bertanya, apa arti salam itu? Lalu diterangkan oleh malaikat apa artinya. Ya, dikatakan dalam Injil, sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ya, tidak perlu diterangkan lagi ya, Yesus itu artinya apa. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Apa itu artinya? Maria tidak mengerti. Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Apa itu artinya? Maria pasti tidak ngerti juga. Ia akan menjadi raja atas keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Kerajaannya tidak berkesudahan. Maria tidak ngerti apa itu maksudnya. Tapi yang penting itu, dia tidak ngerti. Loh, saya ini tidak mengenal laki-laki, kok bisa punya anak. Nah, inilah ayat yang sulit, dan gereja Katolik berpendapat sebenarnya dalam ayat ini terkandung atau tersirat gagasan Maria itu punya kaul untuk tetap perawan. Nah, kalau dia itu memang tunangan Yusuf dan tidak lama lagi akan hidup sebagai suami istri, lalu diberi janji dapat anak, nggak usah bingung. Memang normal begitu kan, suami istri mau diberi anak ya senang, ya normal. Mengapa Maria mengatakan, loh saya kan tidak kenal pria, artinya terjemahannya tidak bersuami tidak bagus. Aslinya aku tidak mengenal laki-laki. Aku tidak kenal laki-laki artinya aku tidak berhubungan badan dengan laki-laki. Kok bisa punya anak?
Gereja Katolik berpendapat ini tanda bahwa Maria punya kaul keperawanan. Loh, tapi kok menikah? Nah, repot ya toh? Punya kaul keperawanan, kok menikah? Bagi orang Yahudi, menikah itu suatu perintah. Maka dia harus menikah, tetapi tidak bermaksud untuk berhubungan badan. Aneh kan? Menurut cerita kuno, karena Maria harus dijaga oleh seorang laki-laki, karena orang Yahudi harus menikah, maka dicarikan melalui perlombaan sayembara seorang pria yang layak mendampingi Maria tanpa menjadi suami dalam arti yang sebenarnya. Lalu ada mujizat yang dipilih itu Yusuf. Nah, Maria dan Yusuf hidup bersama, tetapi bukan sebagai suami istri dalam arti sesungguhnya. Anda akan langsung reaksi, oh masa? Anda percaya dalam hidup saya ini nemukan 3 pasangan yang tidak pernah bersentuhan. Hanya kawin di gereja, setelah itu tidak berhubungan badan. 3 pasangan dalam hidup saya sudah jumpai. Alasannya macam-macam. Seorang Thailand jadi suster, tapi ayahnya keras sekali. Kamu sebagai orang Thailand harus menikah. Keluar dari biara dipaksa menikah. Karena taat kepada ayahnya, dia keluar dari biara dan menikah. Begitu menikah, upacara selesai, dia tidak pernah bersentuhan. Dia hidup sendiri sebagai penjahit. Saya tinggal di rumahnya bersama satu kelompok kecil waktu ada pertemuan internasional tentang kitab suci di sana. Dan yang menarik, suaminya laki-laki enggak tahan. Yang laki kawin lagi, punya anak. Ketika kami nginap di rumahnya, dia membuatkan pakaian untuk bayi. Ada orang punya cara hidup seperti ini, ada. Dan luar biasa, bayangkan dia membuatkan pakaian bayi untuk anak orang lain dari suaminya. Tapi kembali ke Maria. Maria kalau memang punya kaul atau keinginan untuk hidup tidak menikah, dalam arti tidak punya anak, dapat kita temukan salah satu indikasinya dalam kisah ini. Maria bingung. Saya tidak kenal laki-laki, saya tidak berhubungan badan dengan laki-laki. Bagaimana saya bisa punya anak kalau begitu? Lalu dijawab oleh itu malaikat, Roh Kudus itu, ya, Roh Kudus itu digambarkan di sini dengan Roh Kudus akan turun atasmu, menaungi engkau. Karena itu anak yang kau lahirkan disebut anak Allah. Ini kan kalimatnya kalau lengkap baca sendiri. Sama dengan tadi dalam Injil Matius. Para saudara, ketika Maria mendengar jawaban ini, apa yang dia katakan? Aku ini adalah hamba Tuhan. Seorang hamba harus taat kepada tuannya. Maria menganggap diri hamba Tuhan. Maka Maria menerima perintah Tuhan meskipun dia tidak mengerti sepenuhnya apa maksudnya. Anaknya itu disebut anak Allah yang maha tinggi, mewarisi tahta Daud. Dia tidak mengerti. Tapi dia seorang yang taat kepada Allah. Maka terkenal ucapan itu yang kita doakan dalam Angelus. Aku ini hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu. Karena dia hamba yang taat. Lalu sejak itulah Roh Kudus menaungi dia. Dia mengandung Yesus sampai melahirkan. Lalu sebagai tandanya malaikat mengatakan kan, saudarimu Elisabeth ini pada bulan yang ke-6. Masih ingat tadi pada bulan yang ke-6 malaikat menampakkan diri. Ini dikatakan, saudarimu Elisabeth sedang hamil pada bulan yang ke-6.
Yang disebut mandul itu, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Juga untuk kamu Maria, tidak ada yang mustahil. Karena Roh Kudus kamu bisa hamil. Nah, lalu Maria sesudah itu berangkat menuju ke pegunungan, menuju sebuah kota di Yehuda, jadi di selatan. Maria tinggal di utara, Nazaret itu tinggal di selatan, mengadakan perjalanan yang jauh. Maria seorang yang penuh dengan semangat pelayanan. Mendengar saudarinya hamil tua, dia mengadakan perjalanan jauh untuk membantu dia. Karena apa? Nanti akan dikatakan 3 bulan Maria tinggal di situ lalu pulang. Kan cocok. Kan bayi dikandung 9 bulan. Elizabeth mengandung 6 bulan, dia tinggal 3 bulan lalu pulang. Artinya apa? Maria datang ke Elizabeth bukan untuk mengecek kebenaran malaikat. Benar enggak ini? Enggak. Tapi dia datang untuk menolong saudarinya yang akan melahirkan anak. Lalu cerita terkenal Maria mengunjungi Elizabeth. Ini kurang 10 menit lalu berhenti ya. Tapi ya sudah sebentar. Tidak ada waktu. Saya mau terangkan begini. Maria sampai ke rumah Elizabeth. Maria waktu itu sudah mengandung Allah Putra karena Roh Kudus. Maria sudah membawa Yesus, membawa Kristus. Maka Maria itu disebut, bisa kita beri nama Kristofora, pembawa Kristus. Ketika dia membawa Kristus dan sampai di rumah Elizabeth, dan Elizabeth mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya. Dan Elizabeth pun penuh dengan Roh Kudus berseru, diberkatilah engkau di antara semua perempuan dan diberkatilah buah rahimmu. Siapa aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Yohanes dalam perut ibunya masih berusia 6 bulan. Sudah merasakan kehadiran Yesus di dalam rahim Maria. Maka kehadiran Maria membuat Yohanes sudah melonjak kegirangan. Mamanya merasakan di perutnya, anaknya melonjak kegirangan. Ya itu mungkin biasa, anak 6 bulan itu memang suka tendang-tendang perutnya mama ya. Tapi ini Alkitab mengatakan itu tanda kegembiraan. Yohanes sudah melihat kedatangan Tuhan dalam rahim Maria. Dan dia bersorak kegirangan. Lalu ibunya mengatakan, siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku. Para saudara, mulai dari malaikat Gabriel memberi kabar kepada Maria, sampai dengan Elizabeth memuji Maria. Itulah yang menjadi doa salam Maria bagian pertama. Salam Maria penuh rahmat. Artinya engkau yang dikaruniai, engkau kesayangan. Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah rahimmu Yesus. Ini dari sebagian dari malaikat, sebagian dari Elizabeth. Itulah doa kita, doa salam Maria. Maria disebut berbahagia karena telah percaya kepada sabda Tuhan. Dan sabda Tuhan tidak akan luput. Sabda Tuhan pasti akan terpenuhi. Nah itulah kunjungan Maria. Maria membawa Yesus. Maria mendatangkan sukacita bagi orang lain. Maka orang Kristen itu sebenarnya pembawa Kristus juga. Apakah kita ini pembawa sukacita atau pembawa malapetaka bagi sesama? Seringkali kita tidak membawa sukacita. Kita membawa apes bagi orang lain. Entah karena apa aja ya. Nah, kita harus meniru Maria ya. Kita ini pembawa Kristus yang kalau datang kepada orang lain itu seharusnya memberikan sukacita karena kita menghadirkan Yesus sendiri. Lalu Maria penuh Roh Kudus juga seperti Elizabeth. Maria memuji Tuhan yang terkenal dengan istilah
Magnificat. Jiwaku memuliakan Tuhan. Maria memuji Tuhan. Maria juga bersukacita. Maria menganggap Tuhan itu begitu besar. Meskipun begitu besar, mengapa Tuhan memperhatikan Maria yang hina dina? Inilah doa Maria yang luar biasa. Maria menganggap diri orang yang hina dina, yang diangkat oleh Tuhan. Bukan karena Maria itu hebat, bukan karena Maria sendiri itu luar biasa, tetapi karena Maria dikaruniai. Maria itu kekasih Tuhan. Dia itu adalah hamba, hambanya yang hina, tetapi diangkat oleh Tuhan. Inilah doa Maria yang didoakan oleh Gereja Katolik setiap hari dalam ibadat. Seperti tadi saya katakan, Tuhan sering menggunakan orang kecil untuk mempermalukan orang yang congkak hatinya. Tuhan sering menurunkan orang berkuasa dan mengangkat orang yang hina dina. Itulah cara kerja Tuhan. Dalam diri Maria menjadi jelas sekali cara kerja Tuhan itu. Nah, tidak ada waktu. Pokoknya Maria tinggal kira-kira 3 bulan, lalu dia pulang. Lalu Elizabeth melahirkan. Lalu Maria juga melahirkan. Nah, sekarang tinggal 2-3 menit sebelum tanya jawab, lalu pulang. Ini saya hanya mau mengatakan bahwa Maria melahirkan di Bethlehem karena tidak ada rumah atau rumah penginapan. Ya, inilah duka citanya Yusuf juga, mencarikan tempat di rumah penginapan. Apapun artinya ini, rumah penginapan, tempat menginap, apapun artinya, yang jelas Maria dan Yosef tidak menemukan tempat yang layak untuk proses kelahiran Yesus. Tuhan yang Maha Kuasa tidak mendapat tempat di Yerusalem, di Bethlehem. Tuhan yang Maha Kaya mau menjadi miskin untuk kita. Lahirnya pun di kandang. Mengapa saya katakan di kandang? Karena di sini dikatakan terbaring dalam palungan. Palungan itu tempat makannya binatang. Yesus lahir dalam keadaan miskin di tengah binatang. Nanti kematiannya juga ekstrim. Mati sebagai orang yang tersalib. Jadi hidup Yesus itu diawali dengan kemiskinan ekstrim, lahir di kandang, dan matinya juga ekstrim, lahir sebagai penjahat, diperlakukan sebagai penjahat, maksud saya di kayu salib. Itu untuk mengatakan anak Allah betul-betul menunjukkan cintanya kepada kita dengan rela mengambil keadaan seperti ini. Meninggalkan untuk sementara kemuliaan di surga dengan segala kekayaannya, kemegahannya, untuk sementara dia tinggalkan dengan menjadi manusia yang hina, lahir di kandang, nanti hidup di Nazaret sebagai orang miskin, menjadi guru yang berkeliling kemana-mana, juga orang miskin, dan matinya pun secara mengerikan. Ini semua untuk mengatakan betapa besar kasih Allah sampai dia mau melakukan semua ini. Itulah tanda Allah membuktikan cintanya kepada manusia. Maaf, tidak ada waktu lagi. Ya sudah, sekian dulu. Ini masih ada 5 menit, kalau mau mungkin satu pertanyaan terakhir sebelum saya pulang. Salah satu, ya silakan. Ya ini ada di sini depan ini satu, yang di belakang tidak ada, ada satu di depan satu di belakang, lalu kita pulang. Ya. Makasih Monsinyur. Ya. Saya mau tanya, kalau Maria mengetahui Elizabeth mengandung itu karena kabar dari pemberitahuan dari malaikat. Ya.
Tapi dari mana atau di mana diceritakan Elizabeth mengetahui bahwa Maria menjadi ibu Tuhan. Nah itu jadi Ya. ayat 42-43. Ya. Pertanyaan Terima yang kasih. bagus dan sulit, tetapi masih ada jalan keluarnya dikit. Maria penuh Roh Kudus. Pasti Elizabeth karena penuh Roh Kudus tahu bahwa Maria datang ini sebagai orang yang diberkati Tuhan dan sebagainya. Roh Kudus pasti yang memberitahu. Ya, itu saja yang bisa saya katakan karena memang teksnya tidak menunjukkan bagaimana Elizabeth bisa tahu. Kan itu baru terjadi. Terjadinya di Nazaret. Belum ada handphone. Maria tidak bisa mengatakan, Mbak, saya hamil, Mbak. Gitu kan tidak bisa. Jadi kok bisa tahu Elizabeth? Itu saya yakin Elizabeth penuh Roh Kudus merasakan bahwa apa yang terjadi dengan anaknya itu tanda bahwa yang dia hadapi itu bukan orang biasa. Hanya itu yang bisa saya katakan ya. Oke. Terakhir. Ya, terima kasih Uskup. Jadi gini, peristiwa pembunuhan bayi di bawah 2 tahun di Bethlehem itu saya kira peristiwa besar. Ya. Nah, pertanyaan saya, apakah itu ada konfirmasi dengan sejarah? Karena Herodes Agung itu pasti dokumen sejarahnya itu cukup lengkap. Terima kasih. Ya, saya terus terang belum pernah mempelajari dokumen sejarahnya ada ndak yang mengkonfirmasi pembunuhan anak-anak di Bethlehem. Ya, suatu hari kalau ada waktu saya akan mempelajari. Siapa tahu ada waktu, tapi agak sulit ya cari waktu ini, setengah mati cari waktu. Siapa tahu di buku ini suatu ketika ada keterangan bahwa sesuai dengan dokumen sejarah. Tetapi data mengenai Herodes yang suka membunuh orang itu terlalu melimpah. Terlalu melimpah. Dan yang kedua, kalau dikatakan semua anak di Bethlehem yang di bawah 2 tahun dibunuh, itu ya satu desa berapa sih anak yang berumur 2 tahun ke bawah? Bagi kita ribuan atau ratusan, itu mungkin juga tidak. Maka pembunuhan yang mungkin lewat saja, nggak terlalu diperhatikan karena saking biasanya Herodes ini membunuh orang sampai ya kejadian di Bethlehem meskipun besar, tapi mungkin juga tidak terlalu besar sampai Roma mendengar catat, mungkin tidak sampai begitu. Itu feeling saya. Tapi saya akan coba kalau ada waktu melihat. Kalau Yesus disalib, itu di Roma ada data, ada. Kalau orang Kristen bertengkar karena Yesus, dicatat di Roma bahwa ada pengikut Kristus yang bikin ribut, itu ada. Tapi kalau mengenai pembunuhan bayi atau anak 2 tahun ke bawah, saya kok belum pernah mendengarnya. Cuma ya tidak hebat-hebat sekali. Karena satu desa itu berapa sih anaknya itu? Gitu. Begitu dulu ya. Kalau nanti ada jawaban baru saya sampaikan. Maaf saya tidak bisa sekarang. Selesai. Mudah-mudahan apa yang saya terangkan memberi masukan bagi Anda, minimal membuka lebih luas lagi pemahaman Anda tentang teks-teks kitab suci. Tuhan memberkati. Selamat malam.